Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan cerita. Jumpa lagi dengan kami di podcast Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan. Kali ini kita kedatangan tamu dari BPS Republik Indonesia, Bapak Malik Imron. Beliau adalah auditor di Inspektorat Wilayah 2 BPS RI. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Baik Mas Nizar. Sepertinya udah sering jumpa kita di provinsi, sering berkunjung ke sini Pak ya? Iya, jadi kebetulan saya Malik, jadi di kami di Inspektorat BPS itu ada program namanya Auditor Mitra Satker. Jadi kalau dulu mungkin auditor itu sifatnya mungkin watchdog, mencari temuan. Jadi di kami sekarang lebih sebagai konsultan, diharapkan satker-satker yang ada di BPS Sumut ini lebih sering berkomunikasi sehingga pada saat ada pemeriksaan semuanya bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Nizar. Oke, baik kawan cerita. Jadi kita sekarang mungkin lebih fokus gitu ya untuk menanya-nanyakan beliau tentang anggaran gitu ya, bagaimana pengelolaan anggaran di BPS khususnya di Sumatera Utara agar ke depan bisa menjadi lebih baik. Karena begini kawan cerita, bagaimanapun juga kita dalam mengelola anggaran, terutama anggaran negara gitu ya, tentu ada anggaran tersebut kan berasal dari masyarakat juga melalui pembayaran pajak gitu ya. Jadi bagaimana kita harus melakukan penganggaran dan realisasi yang efektif dan efisien serta akuntabel gitu. Jadi yang dimaksud dengan penganggaran yang akuntabel itu seperti apa? Kembali ke tadi yang sudah disebutkan Mas Nizar, kan anggaran kita dasarnya dari masyarakat. Tentu kita sebagai aparatur sipil negara dalam pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi, karena kan masyarakat yang memberikan anggaran ke kita. Kemudian dalam penganggaran tentu kita harus berfokus pada pelayanan terhadap masyarakat. Kita sebagai penyedia data harus lebih menggali lagi data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti apa terkait dengan tadi akuntabilitas. Tentu di dalam pengelolaan penganggarannya kita juga harus, salah satunya kita juga harus mengupload di web seperti itu. Kemudian masyarakat juga bisa mengawasi, kita juga bisa diawasi oleh auditor eksternal jadi BPK. Jadi seperti itu, bagaimana caranya supaya anggaran kita ini terserap tetapi juga efisien, masyarakat bisa mengawasi, semuanya bisa saling melakukan penilaian kinerja seperti itu kira-kira. Jadi intinya selain akuntabel juga harus transparan Pak ya. Seperti itu Mas. Jadi kita apapun yang kita lakukan penganggaran kita upload dan masyarakat bebas untuk mengetahuinya gitu Pak ya. Itu, Mas. Jadi ini kan Bapak lagi di Sumatera Utara nih. Menurut pengamatan atau pengalaman Bapak selama ini mungkin beberapa kali melakukan pemeriksaan di BPS Provinsi Sumatera Utara, secara umum kualitasnya bagaimana Pak gitu? Beberapa tahun yang lalu mungkin pernah jadi ada temuan dari auditor eksternal gitu kan, tetapi setelah 3 tahun kami hadir di sini mengunjungi BPS Sumatera Utara, jadi kalau kami menilai secara keseluruhan memang trennya adalah menuju ke arah lebih baik. Tentu dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS Sumatera Utara maupun baik di provinsi maupun kabupaten kota punya potensi untuk bisa lebih baik lagi. Saya pikir seperti itu Mas Nizar. Oke. Jadi punya potensi gitu ya. Artinya kalau potensi itu dimanfaatkan dengan baik, akan baiklah gitu Pak ya, mudah-mudahan ya. Tepat sekali ya. Kan setiap penganggaran ada perencanaan dulu gitu ya. Kita merencanakan, kemudian kita menetapkan besaran anggaran dari perencanaan yang kita buat gitu. Menurut Pak Malik nih, Mas. Jadi perencanaan keuangan yang baik itu seperti apa sih? Ya, perencanaan keuangan yang baik tentu kita tidak bisa berbicara hanya dari satu sisi. Jadi perencanaan mungkin sudah baik, tapi apakah eksekusinya bisa baik juga, itu juga tergantung ya. Jadi ketika perencanaan yang baik dilakukan, kemudian kita juga dalam melaksanakan juga baik, tentu kita berharap ya apa yang menjadi masukan dari masyarakat itu dapat kita laksanakan seperti itu gitu Mas. Nah, ini kan kalau bicara masalah anggaran dan misalnya apalagi APBN gitu ya, kan sekarang nih sering kita dengar nih di televisi, mungkin masyarakat juga atau kawan cerita mungkin sering juga mendengar Kementerian A misalnya mendapat opini WTP, ada yang WDP, ada yang malah disclaimer gitu. Sebenarnya
Apa itu Pak WDP, WTP itu sebenarnya? Iya, menarik sekali Mas yang disampaikan Mas Nizar. Jadi WTP itu adalah penilaian dan seterusnya itu penilaian dari pihak ekstern. Jadi dalam hal ini undang-undang mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap instansi pemerintah. Kemudian dia juga mampu diberikan hak untuk memberikan opini. Nah, alhamdulillah kita sudah 5 tahun belakangan ini sudah WTP ya, sempat kita mengalami WDP tahun 2016, tetapi setelah itu kita sampai dengan saat ini WTP itu dapat kita pertahankan. Nah, itu WTP itu sangat berpengaruh juga terhadap kalau di keuangan mungkin ada tunjangan kinerja seperti itu ya. Selain WTP juga sebenarnya Mas, kita juga harus bahwa tujuan akhirnya bukan hanya predikat WTP ya, tetapi tujuan akhirnya adalah memang ada upaya kita dalam rangka pemberantasan korupsi, dalam rangka kita lebih akuntabel tadi yang tadi disampaikan Mas Nizar. Jadi jangan sampai WTP itu jadi tujuan akhir, tapi itu sebagai sebuah proses bagaimana kita selalu memperbaiki kinerja kita dalam tahun-tahun ke depan. Kira-kira seperti itu Mas Nizar. WTP itu sebenarnya adalah buah manis gitu ya, manis dari kinerja kita yang pengelolaan anggaran yang tadi akuntabel, efisien, efektif gitu. Buah manisnya itu WTP itu Pak ya. Sekali, Mas Nizar. Jadi bukan tujuan akhir kita ya, itu hanya buahnya saja. Oke. Jadi gini Pak, kan kalau BPS sudah WTP Pak ya. Mungkin berapa tahun Pak nih udah WTP nih Pak? WTP sebenarnya dari tahun 2013 sampai 2015 kita sempat WTP 3 kali. Kemudian 2016 WDP, tetapi dari 2017 sampai dengan 2022 yang terakhir itu kita WTP kembali Mas Nizar. Pengalaman Bapak nih, WDP ini kan berarti kurang bagus lah Pak ya, kalau kita mendapat opini WDP. Yang biasanya yang paling faktor dominan sehingga kita WDP ini apa sebenarnya Pak? Apakah dari pengelolaan anggarannya atau dari sisi lain mungkin yang bisa menjadi kontributor terbesar lah untuk kita WDP tadi itu Pak? Jadi BPK itu dalam melakukan pemeriksaan itu ada dua. Pertama adalah pengendalian intern, kemudian adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Artinya mungkin di tahun 2016 menurut BPK sebagai pihak eksternal itu BPS dalam pengelolaan keuangan banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi itu menjadi cambuk bagi kita, itu sebagai menjadi perbaikan bagi kita, bagaimana cara kita memperbaikinya di tahun-tahun berikutnya hingga akhirnya ya sampai dengan saat ini buah manisnya adalah 5 tahun WTP seperti itu. Oke. Jadi gini Pak, kan kalau WTP, WDP atau disclaimer itu kan opini untuk kementerian dan lembaga gitu. Betul Mas. Jadi untuk misalnya BPS nih Pak ya, kan ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia gitu. Jadi mereka juga mensupport sebenarnya ya. Jadi apa yang kita lakukan di kabupaten kota dan provinsi akan menjadi gambaran secara luas di tingkat nasional ya Pak. Iya, seperti itu Mas. Jadi kalau boleh saya tambahkan juga, jadi di BPS kabupaten kota itu sebenarnya ada namanya Satker berpredikat WPK dan WBBM. Jadi itulah sebenarnya kalau memang ada satker yang sudah diusulkan menjadi satker berpredikat WPK dan WBBM, artinya satker tersebut memang dia melakukan inisiatif dalam rangka pemberantasan korupsi dan itu harus kita apresiasi. Apapun hasilnya, apakah nanti disetujui atau tidak, itu yang harus kita apresiasi seperti itu Mas. Jadi kembali lagi tadi Pak, WDP wajar dengan pengecualian gitu ya. Apa ininya Pak? Seandainya gini ya, kita berandai ini ya. Seandainya dia WDP terus nih gitu. Hukuman seperti apa sih yang didapat mereka itu Pak? Yang pasti kalau kita berbicara ini ya Mas ya. Jadi kalau kita berbicara ini sebenarnya kalau hukuman mungkin tidak ada, tetapi kalau kita berbicara kepada kinerja tentu kinerja kita itu tidak diyakini oleh masyarakat. Dinilai buruk ya? Ya, bukan dinilai buruk. Tidak yakin nih kalau kita melakukan apa saja, yakin nih BPS nih sudah bersih. Tapi kalau kita WTP kan ya idealnya masyarakat sudah menjadi semakin yakin. Kemudian yang terkait dengan pegawainya mungkin bukan sanksi ya, tetapi yang pasti apa yang
kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan, tunjangan yang akan kita dapatkan itu tentu akan itu berpengaruh lah terhadap apa yang kita dapatkan di situ. Kita kira-kira seperti itu, Mas. Oke, Pak. Ini kembali kita ke Provinsi Sumatera Utara. Oke. Pengalaman Bapak kan sudah banyak lah gitu ya, udah wari-wiri ke Sumatera Utara gitu. Belum, Mas. Belum ya? Belum. Baru ke Danau Toba. Berapa kali? Berapa kali ya, saya lupa. Oke. Jadi pengalaman di BPS Sumatera Utara mungkin sering melakukan pemeriksaan gitu. Apa nih Pak saran mungkin ya agar BPS Sumatera Utara dan kabupaten kota di Sumatera Utara ini menjadi support yang positif untuk opini di BPS RI gitu. Apa kira-kira yang mendesak mungkin yang harus dilakukan gitu agar tetap ini mempertahankan WTP kita gitu Pak? Iya, jadi kalau boleh cerita sebentar, tahun lalu bulan November kami melakukan pemeriksaan di BPS Labuan Batu. Jadi kalau dari hasil pemeriksaan kami sangat positif, Mas. Jadi yang dilakukan oleh BPS Labuan Batu, kemudian yang dilakukan BPS Provinsi sebagai pembina di BPS di Labuan Batu itu sangat positif. Ya kami harapkan apa yang kejadian di tahun lalu itu berlangsung di tahun-tahun berikutnya juga menjadi lebih baik lagi di BPS kabupaten yang lain yang belum sempat didatangi oleh auditor. Jadi ini ya semakin mengembangkan diri lah, artinya seperti itu. Jadi berkomunikasi kepada semua pegawai, jadi bahwa anggaran itu bukan hanya milik kepala BPS, bukan hanya milik Kasubag Umum, tapi milik semua pegawai. Semua pegawai juga bisa mengakses, masyarakat bisa mengakses, jadi diharapkan memang kedepannya pengelolaan lebih bagus, seperti itu Mas kira-kira. Oke. Jadi memang kawan cerita, kalau kita berbicara tentang penganggaran, memang ada dua sebenarnya ya. Yang pertama perencanaan, kemudian kita adalah realisasinya, dan semua itu tentu harus dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik gitu ya. Karena apa tadi yang di awal kita sampaikan tadi, bahwa memang uang yang kita gunakan ini bukan uang kita gitu, uang negara yang salah satunya didapatkan dari pajak masyarakat gitu ya. Tentu kita harus punya tanggung jawab terhadap penggunaannya gitu. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin tentang perkembangan podcast kita biar lebih berkembang. Ada yang lain Pak? Ada usulan gitu ya buat kami? Oke, yang pasti kita harus tetap konsisten ya Bapak Ibu. Jadi apapun masukan dari masyarakat kita terima, tidak harus juga terbuka ya, tidak menutup diri ada kritik atau apapun, tetapi kita juga harus punya konsep yang jelas bahwa apa yang kita lakukan di sini juga tujuannya adalah untuk memajukan BPS. Semoga podcast ini semakin membesar juga, tetapi tetap membumi ya, seperti itu, seperti badan saya juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang terlibat di dalam podcast ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa kawan cerita. Demikian tadi bincang-bincang kita di podcast episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.